warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Purnamasari, NIM 190200636, Prodi PGSD semester 5 kelas B. Pada video kali ini kita akan belajar tentang istilah-istilah yang ada di suku Sasak atau yang ada di Lombok ini. Yang pertama, kita akan membahas tentang jajanan. Di Lombok ini ada banyak sekali macam jajanan tradisional. Yang pertama yaitu klepon. Klepon adalah sejenis makanan tradisional atau kue tradisional yang termasuk ke dalam kelompok jajanan pasar. Makanan ini terbuat dari tepung beras ketan yang dibentuk seperti bola-bola kecil dan diberi isian gula merah yang cair. Kemudian jajanan yang kedua adalah onde-onde. Onde-onde ini sangat populer. Onde-onde dapat ditemukan di pasar-pasar tradisional maupun dijual di pedagang kaki lima. Nah, bahan utama onde-onde adalah tepung ketan yang diberi isian dengan kacang hijau, kemudian ditaburi dengan biji wijen lalu digoreng. Kemudian jajanan yang ketiga adalah keciprut. Keciprut sama dengan keciprut ini sejenis onde-onde, namun keciprut ini tidak memiliki isian dan cenderung lebih renyah dan garing. Kemudian yang keempat adalah tuak. Nah, tuak ini adalah minuman tradisional khas Sasak yang terbuat dari fermentasi nira dan hasil air endapan dari pohon enau. Minuman tuak ini juga mengandung alkohol. Kemudian yang kelima adalah berem. Berem adalah minuman yang terbuat dari hasil fermentasi dari ketan. Minuman beralkohol ini menjadi salah satu minuman tradisional khas Bali dan Lombok. Kemudian yang keenam adalah tare atau goro-goro. Tare ini merupakan jajanan khas Lombok yang terbuat dari tepung beras yang dikukus kemudian diuleni dengan santan dan diberi sedikit larutan kapur sirih. Nah, kapur sirih itu sendiri berfungsi untuk membuat kue tare ini menjadi renyah, dan setelah itu kue tare ini dibentuk seperti bunga lalu kemudian digoreng. Setelah digoreng, kue tare ini akan ditaburi dengan bubuk gula putih. Kemudian yang ketujuh adalah tikel. Nah, tikel ini sangat-sangat sederhana ya dari bahan dan cara pembuatannya. Tikel juga berasal dari beras ketan dan campuran parutan kelapa yang diberi isian buah pisang dan kemudian dibungkus dengan daun kelapa. Dan setelah dibungkus dengan daun kelapa, tikel ini kemudian direbus hingga matang. Nah, setelah kita membahas tentang makanan, kita beralih ke musik. Di Lombok ini terdiri dari banyak sekali jenis musik tradisional Sasak. Nah, yang pertama adalah esot-esot. Nah, esot-esot ini merupakan salah satu jenis kesenian yang berasal dari Masbage, Lombok Timur. Kesenian ini pada awalnya menggunakan alat-alat musik tradisional dan digunakan untuk menghibur orang-orang yang sedang bekerja atau bergotong royong. Kemudian musik yang kedua adalah ale-ale. Beberapa anggota ale-ale tampil pada perayaan Rebu Bontong. Perayaan Rebu Bontong ini sering dirayakan di lingkungan Rungkang Jangkuk, Kelurahan Sayang-Sayang, Mataram, Nusa Tenggara Barat.
Nah, musik ale-ale ini merupakan musik yang dikembangkan dari kesenian musik tradisional Kamput yang terdiri dari berbagai alat musik tradisional yang dipadukan dengan olah vokal. Kemudian musik yang ketiga adalah mandolin. Mandolin ini adalah alat musik tradisional yang dimainkan pada acara-acara tertentu dan berfungsi sebagai pengiring tarian rudat dan lagu-lagu tradisional Sasak lainnya. Sama seperti genggong, juga dipadukan dengan alat musik lain secara bersamaan atau juga dimainkan sendiri atau solo. Alat musik ini memiliki dawai dan dimainkan seperti biola. Musik yang keempat adalah genggong. Alat musik ini termasuk dalam jenis alat musik tiup yang terbuat dari pelepah daun lontar atau enau. Kata genggong berasal dari kata geng, suara tertinggi yang disebut genggong lanang, dan gong, suara rendah yang disebut wadon. Sehingga musik genggong selalu dimainkan secara berpasangan. Kemudian musik yang kelima adalah kecimol. Nah, kalau kecimol ini sudah familiar ya. Kecimol adalah salah satu kesenian masyarakat Lombok, Nusa Tenggara Barat yang merupakan hasil kreativitas masyarakat. Pada awalnya, kecimol merupakan kelompok kesenian yang menggunakan peralatan sederhana dengan alat-alat musik yang digandeng seperti rebane, seperti gendang rebane dan kulkul atau kentongan yang terbuat dari bambu. Kemudian kita beralih ke poin yang ketiga, adat istiadat. Nah, di Lombok ini terdiri dari banyak sekali adat istiadat. Namun yang akan kita bahas kali ini yang pertama adalah merari. Merari adalah budaya kawin lari dalam tradisi suku Sasak. Suku yang berada di Lombok Tengah, yang berada di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat ini melakukan tradisi merari di mana sang calon mempelai wanita akan dilarikan oleh calon mempelai laki-laki untuk dijadikan istri. Kemudian yang kedua adalah awik-awik. Awik-awik ini adalah hukum adat berupa peraturan atau undang-undang yang disusun dan ditetapkan oleh anggota masyarakat yang berada di desa tertentu atau banjar dan subak tentang aturan tata kehidupan masyarakat di bidang agama, budaya, sosial, ekonomi di Lombok. Kemudian selanjutnya adat istiadat yang berada di Lombok adalah belangar. Belangar adalah istilah dalam bahasa Sasak yang artinya pergi melayat ke rumah kerabat atau sanak saudara atau tetangga yang sedang berduka dengan membawa beberapa kilo beras. Ini adalah adat istiadat yang sudah terbiasa kita saksikan di Pulau Lombok ini. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang ritual. Di Lombok juga ada beberapa ritual yang biasa kita saksikan dan bahkan kita yang melakukannya sendiri. Yang pertama adalah nyusur tanah. Nyusur tanah ini adalah acara zikiran yang dilakukan setelah selesai acara pemakaman. Kemudian ritual yang kedua adalah nelung. Nah, nelung ini adalah acara zikiran yang dilakukan pada hari ketiga setelah hari pemakaman. Kemudian yang ketiga adalah acara mitu. Mitu ini adalah acara zikiran yang dilakukan setelah 7 hari acara pemakaman selesai. Nah, kemudian yang keempat adalah acara nyiwa. Nyiwa adalah zikiran yang dilakukan setelah 9 hari acara pemakaman dan sekaligus acara penanaman batu nisan
pada makam tersebut. Kemudian yang kelima adalah metang dasa. Metang dasa adalah acara zikiran yang dilakukan setelah 40 hari acara pemakaman selesai. Kemudian yang keenam adalah nyatus. Nyatus adalah acara zikiran yang dilakukan setelah 100 hari pemakaman. Kemudian yang ketujuh adalah ritual peda api. Peda api ini adalah ritual pemberian nama kepada bayi setelah tali pusarnya putus atau pada hari ke-9 setelah hari kelahirannya. Apa yang saya jelaskan tadi adalah 22 istilah yang ada di Lombok, yang istilah atau ritual adat istiadat yang ada di Pulau Lombok. Nah, semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.